Menyingkap rahasia nama Yesus Kristus yang diberikan referensi ayat Matius pasal 1 ayat 18-25 kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa nama Yesus tidak sembarangan diberikan karena bukan buah pikir atau spontanitas pemberian nama dari manusia ke calon manusia. Hal tersebut dapat kita pahami tidak masuk akal di pikiran manusia karena manusia awal yakni Adam dari awal penciptaan pun tidak masuk akal manusia sekarang. Manusia pertama tidak punya akal dibuktikan dengan dia telanjang dia tidak malu, begitulah awal dari keberakalan sekarang yang syarat menuntut kemasukan akalan sebagai dasar berpikir manusia yang katanya manusia modern, serta konsep Adam juga mempunyai keserupaan perihal kelahiran manusia, yang awal tanpa dosa tetapi tidak sama karena Yesus sang Adam kedua menang melawan tipu muslihat iblis dan menjadi penguasa alam semesta menggantikan kedudukan sang penyesat yakni si ular tua. Untuk itu kita harus memahami dengan pikiran penuh hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memahami arti dan kode ilahi tersebut. Jangan buang-buang waktu memikirkan apa yang tidak akan manusia tanpa hikmat untuk membongkar segala pekerjaan Allah yang Maha Esa untuk memecahkan teka-teki yang tidak akan dapat terpecahkan oleh akal pikiran manusia biasa, karena perbuatannya lebih ajaib karena dialah Allah sumber keajaiban. Baca dan renungkan ayat tersebut maka kamu akan dibukakan hikmat mendalam dan tuntunan Rohul Kudus akan menyingkap tabir rahasia hanya di pikiranmu. Baca firman Tuhan maka kamu akan tahu rema ayat tersebut. Sampai ketemu di part selanjutnya. Ini baru awal akan ada kode ilahi yang berasal dari entitas rahasia yang akan saya berikan di sini. Silahkan subscribe serta jangan lupa lonceng notifikasinya agar kamu dapat berkat dan makanan jiwa yang berasal dari Rohul Kudus. Tuhan Yesus Panglima saya memberkatimu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemburu jiwa akan terus memberitakan kabar baik untuk kamu. Terima kasih, sampai jumpa.